Dari ketinggian 4285 mdpl, ini saya melihat pemandangan yang begitu indahnya di depan saya. Di sana sudah ada gletser yang kemarin saya sudah kunjungi. Dari sini kelihatan ada gletser Sumantri dan juga Soekarno atau Ngupulu. Dan sebelahnya juga ada gletser Kartens Timur. Tak hanya menjadi pegunungan tertinggi di Indonesia, Pegunungan Jayawijaya juga merupakan pegunungan tertinggi yang ada di Oseania dan benua Australia. Bisa ngebayangin nggak? Ini yang di depan saya adalah tambang terbuka Grasberg. Gede banget, saya aja yang berada di sini tuh berasa seperti semut karena kecil banget kelihatannya. Nggak heran karena diameternya ini sekitar 2 km dan juga kedalamannya 1.200 meter. Besar sekali, saya baru pertama kali juga melihat tambang yang sebesar ini. Tambang terbuka Grasberg merupakan tambang tembaga terbesar ketiga di dunia. Tak hanya menghasilkan tembaga, tambang ini juga menghasilkan emas dan logam pengikut lainnya. Di tambang ini dilakukan metode penambangan secara terbuka karena keberadaan bijinya yang berada di permukaan tanah pegunungan. Tambang terbuka Grasberg akan beroperasi hingga awal tahun 2019. Lalu selanjutnya akan dialihkan ke penambangan bawah tanah. Masih di areal Grasberg, dari belakang ada salah satu truk yang biasa dipakai untuk mengangkat material. Haul truck lap 785. Kalau dari jauh, lihat tuh, kecil banget ya, lebih kecilnya daripada saya. Tapi kalau dari dekat, saya nggak tahu dia coba dekat. Oh, ada juga. Yo, punya foto juga. Ini saya lagi nanya kalau misalnya ban ini tiba-tiba tubles atau bocor, itu bagaimana cara gantinya? Karena coba kita lebih sedikit mendekat. Saya cuma setengahnya. Saya cuma setengah bannya ini gede banget bannya juga. Haul truk merupakan truk yang biasa digunakan untuk pertambangan terbuka dan konstruksi. Biasanya memiliki ukuran yang sangat besar karena ditujukan untuk mengangkut bahan curah dalam jumlah banyak. Bahkan daya angkutnya bisa mencapai 30 hingga 300 ton. Ukuran diameter dan haul truk ini pun ada yang mencapai 5 meter loh. Selamat datang di dalam truk ADT, bukan ADT, haul truck 785. Nah ini sudah ada omnya di dalam. Om, boleh dibuka pintunya om? Saya dikunciin dari dalam. Oke, saya boleh masuk ya om? Ya, masuk aja. Perasaan saya truknya sudah mulai jalan, itu guncangannya jauh lebih besar. Ini jadi kalau misalnya ada sedikit obstacle di depan, itu pasti akan ada sedikit bergoyang di dalam sini. Dan bising ya. Iya, ada sedikit bising karena memang mesinnya besar. Om, terima kasih banyak ya Om ya. Saya udah boleh diizinin naik. Dah, ini pengalaman baru lagi saya dapetin. Baru pertama kali juga naik truk yang sebesar ini. Benar-benar menyenangkan. Ikutin jejak saya, jajak petualang. Saya turun ya Om. Terima kasih banyak. Selain terdapat metode penambangan terbuka, di sini juga terdapat penambangan bawah tanah. Nah ini sekarang saya lagi menuju ke lokasi tambang underground atau tambang bawah tanah.
lokasi dari pintu masuk untuk menuju titik panel 31 West itu sekitar 6 kilo jaraknya, jadi lumayan jauh. Ini sepanjang jalur underground, ini panjang banget, jadi memang secara keseluruhan panjangnya itu lebih dari 500 km. Coba bayangin, 500 km itu udah seperti dari Jakarta ke Semarang, malah kurang dari itu. Nah, akhirnya, ini sekarang saya sudah sampai di panel 31. Nah, ini di belakang saya sudah kelihatan banyak batuan-batuan. Ini juga bisa dibilang hasil peledakan dari blasting. Dan juga saya mau lihat lebih dekat sebenarnya materialnya itu seperti apa. Oh, ini yang seperti kemasan. Ya, tapi mineral-mineral pirit yang berwarna emas ini bukan berarti mengandung emas. Dan untuk untuk mengolah atau mendapatkan emas itu sendiri, kita biasanya membutuhkan suatu proses pemurnian lagi. Batuan yang saya pegang, kalau untuk orang awam melihat, ini ada warna keemasan sedikit di sini. Dan ini warna emas itu bukan emas. Jadi biasanya kalau orang lihat batu terus ada keemasan, oh ada emasnya nih. Ternyata enggak. Ini itu namanya pirit, dan pirit ini itu tidak mengandung emas sama sekali. Jadi memang harus ada proses yang lebih lanjut lagi untuk mengetahui di dalam sini terdapat kandungan mineral apa saja. Nah, material bebatuan yang telah dikumpulkan ini kemudian dikeruk menggunakan loader untuk dipindahkan ke dalam truk untuk proses selanjutnya. Tadi saya sudah melihat loader secara langsung, dan ini sekarang saya mau coba untuk mengendalikan loader dari jarak jauh atau loader otomatis. Tapi sekarang lagi belajar dulu sama mbaknya. Gimana belajarnya, Mbak? Ini tadi saya udah mencoba untuk belajar, ternyata sulit juga, nggak semudah yang dilihat. Tadi sepertinya dari jauh tuh seperti main game, ternyata nggak, harus ada teknik khusus dan juga keahlian khusus untuk bisa mengendalikan loader otomatis ini. Dia gampang banget putus. Ini dia. Iya, dia gampang putus ternyata. Wah, banyak sekali. Saya bisa melihat pemandangan yang jarang banget dilihat karena memang pelikan ini sebenarnya lagi bermigrasi dari Australia dan juga menikmatinya dari sisi lain Papua, yaitu Papua Selatan. Pelikan atau burung undan merupakan burung air yang memiliki kantung di bawah paruhnya. Kantung paruhnya bisa menyimpan makanan 3 kali lebih banyak jika dibandingkan perutnya. Burung yang termasuk keluarga Pelecanidae merupakan jenis burung karnivora. Pelikan bermigrasi dari Australia, biasanya terjadi pada saat datangnya musim dingin di Australia. Mau sana masih banyak lagi pelikannya. Cuma kalau dari kejauhan kelihatannya cuma setitik. Saya mau deketin lagi, coba aja. Kali aja lebih deket. Satu terbang. Banyak banget pelikannya. Nanti habis ini saya akan mengikuti kegiatan bersama masyarakat suku Kamoro. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Bersama suku Kamoro, ini sekarang saya mau mencari salah satu pangan alternatif yang punya daya tariknya sendiri untuk masyarakat di sini kalau lagi di dalam hutan atau lagi mencari lauk. Nah, makanya sekarang tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang.
depan sana kayaknya udah ada masyarakat yang mau cari tambelo. Itu benar, Kak. Bapak, saya boleh gabung ke situ. Itu cari apa? Tambelo? Iya, betul. Kita ke sana. Kita ikut gabung saja. Nih, lokasi untuk mencari tambelo ini memang kita harus mencari pohon yang sudah lapuk di bakau-bakau, dan biasanya kalau masyarakat sini sebut yaitu mangi-mangi. Kelihatannya sih walaupun sudah lapuk selama sekitar 5 bulanan, masih keras kayunya. Hidup. Tarik aja, Mas. Ini tapi dia sudah hancur ke apa? Wah, kenapa gede banget ya? Wow. Mana? Ini. Dia punya kepala yang mana? Kepala sudah putus, kepalanya sudah Dia gampang banget putus. Dia. kuat dia. Iya, dia gampang putus ternyata. Wah, ya. Nah, ini dia yang saya dan teman-teman cari. Ini adalah tombelo, atau biasa disebut sama masyarakat sini adalah apa tadi Kakak? Biasa disebut tombelo? Pai atau pai. Nah, ini dia yang kita cari. Tambelo atau memiliki nama latin Bactronophorus sp memerlukan selulosa atau senyawa organik sebagai sumber makanannya. Oleh karena itu, hewan ini hidup di dalam sebuah batang kayu yang telah lapuk dan banyak mengandung selulosa. Nih ya, coba lihat ya. Ini kayu sekeras ini walaupun sudah lapuk, cuma jalurnya dia ini bisa membuat jalur yang panjang. Tuh. Berarti dia ini punya kepala dan juga gigi yang kuat ya? Mana? Ada kepalanya kah? Saya dari tadi melihat cuma banyak badannya saja, kepalanya nggak lihat. Karena kalau misalnya kita tarik, itu dia langsung putus. Jadi mudah sekali putusnya. Saya pikir tadi giginya itu dia kecil dan juga tersembunyi. Ternyata enggak, giginya itu sebesar ini. Tuh, hampir mirip seperti duri ikan. Makanya dia kuat tadi membuat jalur di pohon yang cukup kuat untuk yang lapuk ya. Ini udah lapuk tapi masih keras. Nah, ini dia nih bentuk aslinya dia nih yang belum terputus kepalanya. Jadi memang ini bagian giginya. Dan ini walaupun badannya sudah terputus sedikit, tapi saya bisa melihat bagian depannya seperti ini. Jadi dia itu giginya jauh lebih besar dibandingkan badannya dia sendiri. Tuh. Ini cara untuk makannya juga sebenarnya mudah sekali karena memang kan tadi dia mudah putus. Jadinya memanfaatkan giginya nih yang tadi tajam untuk membelah dulu bagian dalamnya. Karena bagian dalamnya ini adalah lumpur. Nih. Ini nggak bisa kita makan. Jadi yang kita makan tuh hanya bagian putihnya saja, dagingnya. Makan ya. Rasanya seperti siput dan juga kerang yang dimakan langsung. Sama banget rasanya kayak gitu. Gurih, kenyal, enak. Mau lagi. Nambah satu lagi. Enak. Walaupun tambelo sedikit berbau lumpur, namun kaya akan kandungan gizi. Sajian baru lagi saya
saya temui hanya di Jejak Petualang. Sekarang bersama dengan suku Kamoro. Saya nyicipin yang namanya tombelo untuk pertama kalinya. Rasanya enak dan juga di sini banyak sekali mengandung protein, bisa untuk meningkatkan stamina dan juga untuk yang pegal-pegal. Jadi untuk menjalani aktivitas sehari-hari jadi lebih semangat ya kakak. Iya. Tetap ikuti jejak saya. Jejak Petualang.